Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram subhana arwah jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal qurra wal mufassirin khususan sadatina Abi Bakrin Siddiq wa Umar Uthman wa Ali was sahabati ajma'in wa kullu nabiyyin wa waliyyin wa safiyyin wa habibin wa qaribin. Allahumma 'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwah watil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan sebutin arwah masing-masing. Walidi Muhammad Thayyib Ibrahim Ibrahim Naswan. وصالحهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, sahabat-sahabat sekalian, hadakumullah. Alhamdulillah Allah taala pertemukan kita kembali. Ini hari materi kita tentang taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya fattahu ya alim, allimna min ilmik warzuqna min wasi fadlik wa wafiqna lil qiyami biwajibi haqqik. Allahumma inna nas'aluka ilmuka laduniyu ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, menyenangi, mencintai at-tawwabina, orang-orang yang tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah pun mencintai, menyukai, menyenangi orang-orang yang bersuci. Allah cinta kepada orang yang tobat.
Ini kan orang yang taubat, orang yang banyak dosa. Allah masih cinta kalau dia taubat kembali kepada Allah. Artinya betapapun dosa kita, bila mana kita kembali kepada Allah, Allah terima. Innallaha yataqabbal taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah masih terima taubatnya seorang hamba selagi dia punya rohnya, nyawanya belum sampai tenggorokan. Ya, masih diterima tuh. Kenapa Fir'aun enggak diterima taubatnya? Dia udah sakarat, udah ghargir, udah ditenggorokan dia punya nyawanya, baru bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun. Udah terlambat. Ya. Jadi sebelum sakarat, sebelum yughargir, dia punya nyawanya ditenggorokan, dia mesti ya taubat sebelum itu. Ya. Kalau enggak diterima. Ya, Tobat dari akidah yang menyimpang, mesti tobat. Tobat dari agama yang menyimpang, mesti tobat. Kembali kepada Allah. Ya. Kalau enggak, bahaya hidupnya dunia wal akhirah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah pun cinta kepada orang yang bersuci. Ya, bersuci baik suci batiniahnya maupun suci badannya, jasadnya. Kalau suci jasad kita istinja, kita wudu, kita mandi hadas besar, nah, itu bersuci secara fisik rohaniah. Ya, bersuci secara batin, taubat secara batin, banyakin istighfar, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak tilawatil Quran sehingga dosa kita habis. Ya, dibersihkan, hati kita bersih. Nah, ini yang penting. Bagaimana bersuci? At-tahuru satrul iman. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu separuh daripada iman. Ya. Ini bersuci apa aja nih? Bukan suci jasad doang nih. Bersihin hati tuh. Ya. Bersihin hati, akidah kita. Bila mana akidah kita salah, menyimpang, ya, dan lain-lainnya, kita bersihin tuh. Gimana? Ya, bersihin iman kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kita 100% kepada Allah. Ya, jangan ya, setengah-setengah. Ya. Ini kadang putar, entar kadang dia takut kepada Allah, entar kadang dia takut kepada makhluk. Begitu. Ini jangan setengah-setengah. Udah takut sama Allah aja. Ya, jangan takut kepada makhluk. Ya, sebab corona dia nggak datang ke masjid, sebab corona dia nggak mau ngaji, sebab dalam nggak boleh itu. Ya, sebab takut hanya kepada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mesti begitu. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Allah tidak terima salatnya seorang hamba bila tuhurin, tanpa bertoharoh, tanpa bersuci. Jadi perlu nih toharoh, ya, istinja, wudu, mandi hadas besar bagaimana? Ya, kita udah sering tuh belajar istinja, tohara, wudu. Masih ingat gak tuh? Kadang kan kita lupa istinja rukunnya berapa, kemudian syarat istinja atau fardu istinja berapa, bagaimana sempurnanya istinja, bagaimana pengertian istinja. Kadang kita lupa tuh. Ya, ya, istinja apa sih Pak Ustadz? Ya, gampangnya bahasa Betawi istinja cebok. Bahasa Betawi ini, bahasa Betawi gampangnya cebok. Tapi kalau ilmu fikih istinja bersuci dari kubul dan dubur. Ya, bersuci dari kotoran yang ada di kubul dan dubur, itu istinja. Rukunnya yang 4 kita mesti ingat tuh. Rukun istinja ada 4. Jangan sampai kita lupa. Rukunnya apa? Orang yang beristinja, kemudian tubuh yang diistinjakan, kubul dan dubur. 3, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang keempat, alat istinjanya, alat bersihnya. Apa alat istinjanya? Bisa pakai air, bisa pakai batu, bisa pakai tisu dan lain-lainnya. Besok kita nginep di hotel nih, airnya jarang tuh, nggak ada. Ya, kita istinjanya pakai tisu.
Ya, baik buang air besar maupun buang air kecil pakai tisu. Ya, bersihin di depannya kalau kita kencing, bersihin tisu. Jangan dibalik tisunya, habis bersihin dibalik, yang belakang dipakai lagi. Jangan, udah sekali buang, ganti lagi tisu yang baru. Sebab udah najis, jangan dipakai lagi. Ini kan belakangnya belum kena Pak Ustadz, masih bisa dibalik. Jangan. Ya, buang. Ya, buang, ambil lagi tisu yang baru, lap lagi, ambil lagi tisu yang baru, lap lagi, 3 kali minimal. Ya, baik buang air besar maupun buang air kecil, itu istinja perlu. Ya, pada orang nggak ngerti, di hotel nggak ada air nih, segini mewahnya, air buat cuci tangan doang di wastafel, udah gitu kecil lagi keluarnya. Nah, itu. Jadi orang barat tuh udah biasa tuh, ya, beristinja pakai tisu. Ya, dia malah segan pakai air. Kalau kita nggak betah, kita mesti pakai air. Sebab utama istinja air, tahir mutahhar, yang suci mensucikan. Wa in kuntum junuban fatahharu, bila kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Ya, kita disuruh mandi nih, mandi junub. Junub itu orang yang memiliki hadas besar, makanya disebut junub. Ya, sebut junub orang yang memiliki hadas besar, kemudian menghilangkannya dengan cara mandi hadas besar, itu disebut, ya, junub, mandi hadas besar. Ya, sebab orang yang junub ini bukan hanya jima, ya, jima itu berkumpul suami istri, ya, keluar mani itu bukan sebab jima doang. Banyak sebab lain yang menyebabkan kita keluar mani. Bisa jadi karena cuaca dingin, ya, merengket dia keluar maninya. Mungkin belum pernah tidur di puncak, sekali-kali tidur di puncak, di merengket, keluar mani, mandi wajib. Mandi wajib, walaupun keluar maninya, ya, bukan karena jima. Ya, kata Imam Syafi'i kalau ada buktinya itu, ada di celananya, ada mani, udah wajib mandi. Kalau Imam Syafi'i ngelihat bukti. Ya. Jadi Imam Syafi'i luar biasa, hati-hati nih. Ya. Begitu juga karena jatuh atau ditabrak mobil atau ditabrak kendaraan, keluar mani. Bisa juga jatuh, ditabrak, keluar mani juga tuh. Atau sebab capek, aktivitas terlalu padat, capek, tidur, begitu bangun celananya basah, dilihat baunya, wah ini mandi lagi, mandi juga, ada barang buktinya, mandi. Ya. Jadi bukan sebab itu aja, sebab ada barang buktinya, mandi. Ya. Larangan bagi orang yang junub, nggak boleh dia berdiam diri di masjid. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan orang yang junub nggak boleh masuk masjid, menghampiri masjid. Lewat aja boleh. Ya, kalau dia lagi di masjid bagaimana Pak Ustadz? Ya, di tiduran di masjid, mimpi basah, atau dia udah lewat ke kamar mandi, lewat boleh lewat masjid, tapi nggak boleh netep dia. Dia mesti mandi dulu. Ya, mandi dulu. Apa yang menyebabkan mandi wajib? Idza tazawajal khitan faqad wajabal ghuslu, bila dua kemaluan saling bersentuhan, kemaluan suami dan istri, wajib mandi. Walaupun enggak keluar mani, kalau udah bersentuhan wajib mandi. Ya, udah bersentuhan wajib mandi walaupun enggak keluar mani. Tuh suami istri. Ya. Ada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah enggak malu dengan kebenaran. Ya, maka aku ingin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang sesuatu. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah orang perempuan mandi juga kalau dia mimpi? Faqala, maka Rasul jawab, "Na'am, idza ra'at al-ma'a." Jika dia melihat mani, wajib dia mandi. Jadi ngelihat barang bukti. Ya, perempuan juga keluar mani juga dia. Dia juga mimpi juga sama. Men bedanya mani kita, mani orang laki dan mani orang perempuan beda. Orang laki, ya, maninya putih kental, baunya khas. Kalau dia masih basah, baunya seperti adonan, bau daun pandan. Orang bilang bau baik dan bau apa aja deh sama, pokoknya baunya khas. Ya,
Tapi kalau orang perempuan mandinya kuning warnanya dia, encer. Ya. Makanya disebut ovum, ya, sel telur, ya, sel telur. Jadi baunya kalau kering tuh seperti bau telur, ya, seperti bau telur. Ya. Itu baunya aja dijelasin tuh, ya, dalam fikih tuh, ya. Makanya rukun istinja dan syaratnya mesti benar. Syarat istinja satu, hilang najisnya, rasanya, rupanya, hilang rasanya, hilang baunya. Baunya mesti hilang. Kalau dia cebok pakai tisu masih ada baunya, ya bersihin terus. Udah hilang baunya, ya udah, gitu. Kemudian larangan bagi orang yang junub. Larangan bagi orang yang junub artinya orang yang punya hadas besar. Apa larangannya? Yang pertama, salat. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima salatnya seorang hamba tanpa bersuci, ya. Tanpa bersuci. Dia salatnya rajin, hebat, 24 jam hebat dia. Kemana aja dia ngaji, kemana aja dia sembahyang berjamaah. Tapi istinjanya nggak benar. Istinjanya nggak benar, nggak diterima salatnya. Sebab istinja bagian dari tohara. Sekarang istinjanya benar, wudunya nggak benar. Wudunya nggak benar. Kunci salat kan wudu. Mesti wudu benar. Bagaimana rukun wudu? Ya. Apa yang membatalkan wudu? Mesti tahu dia. Ya. Wudunya benar, mandi hadasnya nggak benar. Nah ini bahaya juga nih mandi hadas. Ya. Kita punya hadas junub, tapi nggak mandi, ya. Ya. Mandi juga tapi nggak sah mandinya. Nah, ini mesti dipelajarin juga. Ini mandi hadas kan dari hadas dari janabat, hadas dari haid dan lain-lainnya. Ya, niat nawaitul ghusla kalau mandi hadas besar nih. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Atau boleh juga disebut nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabah, dari junub boleh. Kalau dari haid minal haid fardhan lillahi ta'ala. Sebutin fardunya, fardhan. Kadang kita lupa nggak nyebutin fardunya. Kalau niat mesti sebutin fardunya. Aku niat mandi menghilangkan hadas besar seluruh badan, fardu karena Allah Ta'ala. Sebutin fardunya. Nggak disebutin fardunya, salah kita. Fardu sebutin. Sembahyang maghrib, sembahyang subuh, sembahyang isya, sembahyang asar 5 waktu, sebutin fardunya. Salat subuh tadi, aku niat salat fardu subuh, sebutin fardunya. Nggak disebutin nggak sah. Sebab masuk niat 3 dia. Qasad, ta'arud, ta'in. Qasad bermaksud niat salat, ta'arud sebutin fardunya, ta'in tentuin nama salatnya. 3 tuh, qasad, ta'arud, ta'in dalam niat. Adapun ya, menghadap kiblat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat itu sunnahnya aja, ya. Yang singkatnya aja boleh. Kalau niat tuh singkat, sebab kalau kita takbir panjang berarti niatnya panjang dia tuh. Tapi kalau takbirnya nggak terlalu panjang, niatnya singkat dia. Aku niat sholat fardu subuh menjadi makmum karena Allah. Aku niat sholat fardu subuh menjadi imam karena Allah. Singkat dia. Ya. Jadi sholat, ya. Begitu juga dalam niat mandi hadas besar, ya. Itu berbarengan. Jangan putus. Syaratnya mandi hadas besar nggak boleh putus niatnya. Aku niat mandi hadas besar, aku niat mandi menghilangkan hadas besar seluruh badan, fardu karena Allah Ta'ala, tapi belum disiram badannya. Tuh niatnya putus tuh, nggak boleh putus. Ya, nggak boleh putus. Jadi sambil niat, sambil siram. Apa yang antum mau siram duluan? Oh dingin Pak Ustadz, kaki. Kaki dulu boleh siram, kaki. Ya, kaki boleh. Sunnahnya pundak kanan dulu, sebelah kanan. Ya. Sunahnya banyak tuh, wudhu dulu, cebok dulu, istinja dulu, sunah-sunahnya istinja, wudhu dan lain-lainnya. Tapi kalau wajibnya, ya mandi wajib dari kanan sambil nyiram air ke badan kita sambil niat, aku niat menghilangkan hadas besar seluruh badan, fardu karena Allah Ta'ala. Sambil disiram, udah disiram niatnya yang kanan disiram, yang lainnya tinggal ngikutin dah, tinggal simbar-simbar aja, meratakan air seluruh badan. Makanya mandi wajib itu ya
rukunnya 2, ada yang bilang 3. Ya, rukunnya pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Ya, diusap-usap tuh yang tangan kita, kaki kita, ketiak kita, bagian lipatan-lipatan badan mesti diusap. Jangan sampai nggak diusap. Kalau dia nggak diusap, ya ada yang nggak kena. Nah, bisa jadi nggak sah juga kalau nggak kena, mesti kena seluruh badannya. Kita cebok juga, mesti cebok tuh. Ya. Kemudian mandi hadas besarnya mesti pakai air yang suci, mensucikan. Terkadang kita mandi hadas juga salah. Gimana salahnya? Ya, kita sampo masih ada di pala. Kemudian di badan sabunan. Ya kan? Sampo masih ada di kepala, di badan sabunan. Siram air sambil niat. Aku niat mandi menghilangkan hadas besar. Nah, itu masih pakai air sabun namanya. Masih pakai air sabun, kan mestinya air yang suci, mensucikan. Bersihin dulu tuh, siram dulu badannya semua. Ya kan, udah bersih, udah pakai sabun, udah pakai sampo, baru mandi yang ada niatnya. Ya kan? Kalau tadi tuh pakai air sabun tuh, mestinya pakai air yang suci, mensucikan. Ya, udah bersih badan kita semuanya, baru kita mandi yang pakai niat tuh. Atau boleh juga dibalik. Ya, kita istinja, cebok, cuci tangan, bersih-bersih, wudu, baru mandi hadas besar. Ya selesai, baru mandi biasa yang pakai sabun, pakai sampo. Boleh juga begitu, dibalik. Gimana caranya kita aja dah. Ya, boleh juga mandi biasa dulu, udah bersih, udah cebok segala macam, baru mandi yang ada niatnya. Terkadang kita lupa juga tuh. Ya, kita lupa perhatiin bahwa syarat mandi hadas besar pakai air yang suci, mensucikan. Tahir mutahhar. Ya, kita suka mandi pakai air sabun. Kan begitu. Mandi hadas besarnya pakai air sabun, masih ada samponya di kepala, masih ada sabunnya di badan, diniat dibarengin, jangan pakai air sabun. Hilangin dulu tuh sabunnya, samponya, baru kita mandi yang pakai niat. Jadi perlu juga pikir nih. Ya, sebab kita nggak tahu. Pak Ustadz kemarin berarti mandi saya salah dong. Ya, saya niatnya pas ada sabun di sampo di kepala. Nah, dimaaf selama antum masih mau belajar, masih mau tuntut ilmu, dimaaf oleh Allah, dimaaf. Tinggal antum bilang, ya Allah ya Rabb, kalau ada kesalahan saya dalam praktek ibadah, fikih dan lain-lainnya, kekurangannya, kemudian saya baru tahu berikutnya, mohon maafkan ya Allah, diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Ya, diterima tuh semuanya tuh. Lain orang yang jahil sampai hari kiamat jahil. Artinya nggak mau nuntut ilmu, dia malas sudah. Nah, itu lain halnya orang yang jahil. Tapi orang yang mau masih nuntut ilmu, dia salah dalam praktek sebelum-sebelumnya, masih ya diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih menuntut ilmu. Ya. Jadi itu larangan orang yang junub, pertama salat, yang kedua tawaf. Orang yang junub nggak boleh tawaf, dia mesti mandi dulu. Mesti mandi dulu. Kita masuk Masjidil Haram, Pak Ustadz, kita masuk Mekah, Masjidil Haram, ya di situ ada Ka'bah di situ. Kita tahiyatul masjid nggak Pak Ustadz? Nah, tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram itu tawaf. Jadi kita masuk Masjidil Haram udah tawaf aja, nggak usah pakai tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya tawaf. At-tawafu bil baiti salatun, kata baginda Rasul. Tawaf di Baitullah salatun, dihitung salat. Illa annallaha ahalla fihil kalam. Ya. Kalau salat nggak boleh ngomong, tapi tawaf masih boleh ngomong. Bedanya begitu. Tawaf dihitung salat. Ya, kata baginda Rasul, at-tawafu bil bait salatun. Tawafnya di Masjidil Haram, di Baitullah itu salatun, dihitung salat. Jadi kita tawaf aja udah dihitung tuh tahiyatul masjid tuh. Ya. Kalau tawaf sambil ngomong masih boleh. Ente jangan bengong aja, baca kayak apaan? Bengong aja. Kan yang penting jalannya, tawafnya. Enggak, ente baca selawat kayak istighfar kayak. Kalau ngobrol tuh boleh. Ya. Boleh itu ngobrol. Tapi lebih baik zikir. Tapi kalau sholat nggak boleh ngobrol dia. Batal. Kemudian apalagi yang nggak boleh bagi orang yang junub, menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, as-salatu wa tawafu wa mashul mushaf. Menyentuh mushaf nggak boleh.
Ya, menyentuh Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Ya. Mesti baca Quran, hormatin Quran. Lain dengan megang majalah, megang koran, megang buku lainnya, bedain. Ya, kalau megang Quran pakai wudu. Oh, Ustaz, saya nggak ada wudu nih, tapi Qurannya terjemah. Ente jangan pegang huruf bahasa Arabnya. Ya. Tapi bagusnya antum wudu. Kalau semuanya nggak ada artinya Pak Ustaz, bahasa Arab semua, pakai wudu. Nah, pakai wudu. Kecuali terjemah, ya. Terjemah juga jangan disentuh Arabnya. La yamassuhu illal mutahharun, ya, janganlah menyentuhnya kecuali orang yang suci. Yang keempat, melafazkan ayat Quran, la taqra'ul haidu walal junuba syai'an minal Quran. Enggak boleh orang yang haid, orang yang punya junub, ya, dia baca Al-Quran, apalagi sambil megang, enggak boleh. Ya, niat zikir boleh enggak? Boleh. Antum baca ratib. Baca ratib zikir tuh. Kan ada ayat Qur'annya, ada doa Nabi, ya kan? Itu boleh, niatnya zikir. Niatnya zikir. Kemudian wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Orang junub juga enggak boleh masuk masjid. Ini 5 nih. Ada tambahan lain. Ada tambahan lain, nggak boleh juga orang yang junub, ya kan? Yang junub dia salaman sama orang yang punya wudu. Ada juga pendapat begitu, ya. Macam-macam dah, ya. Jadi ini perkara junub mesti mandi yang, ya, wajib, kemudian istinja, wudu, ini penting nih. Ya, khawatir dilama ngaji tapi masih salah aja mandi hadas besarnya. Ngajinya udah lama, tapi masih mandi hadas besarnya masih salah aja. Ya. Ada orang perempuan, Pak Ustadz, saya mandi hadas besarnya pakai ember, ya kan, pakai ember. Nggak punya kulem, nggak punya. Kalau pakai ember kan kurang dari 2 kula, gitu. Begitu diserok embernya, dijatuhin ke badannya, tuh air nyiprat ke ember. Embernya berubah aja. Jadi air bukan air tohir mutahhar, jadi air mustakmal, air yang udah digunain. Taruh ember yang tinggian dikit. Taruh ember yang tinggian dikit. Ya, kita jongkok itu pakai jengkok ya, pakai apa kita siram. Jadi nggak nyiprat ke ember. Ember taruh di keran. Kalau perlu kerannya bikin 2. Ada keran yang tingginya 0,5 meter, ada keran yang tingginya 1,20 meter atau 1,5 meter. Jadi antum tinggal buka aja tuh keran, shower kayak apa kayak, antum tinggal dibasahin aja badannya, tinggal keran yang tinggian. Bikin keran yang tinggian, modalin itu doang, modalin paralon sama kerannya, udah. Dia nggak perlu repot-repot pakai gayung, pakai apa, tinggal buka aja kerannya. Antum usap deh, tuh air jatuh ke badan antum sambil niat. Atau mau gampangnya lagi, punya kolam renang, antum nyelam di kolam renang. Begitu nyelam niat, aku niat mandi menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala, nongol, kelar udah. Begitu nongol kelar udah. Dikali begitu juga, dikali, blep. Begitu nyelam niat di dalam air, aku niat mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar seluruh badan, fardu karena Allah Ta'ala, naik, kelar udah. Nggak ada 1 menit tuh. Begitu nyelam kelar. Ya, kalau antum mandi kan pakai digosok, pakai apa? Kalau udah nyelam udah kelar itu. Ya, kelar udah. Ya, mandi di kali. Ustadz, kali kan airnya kotor. Kok boleh? Kan kali airnya kotor. Pisang goreng lewat di situ. Nah, saya kalau dulu di kali mandinya di pesantren tuh, kalau mau mandi tuh lewat pisang goreng tuh. Saya singkirin dulu, saya gusuh. Pakai airnya gusuh, nah lewat dia tuh. Mandi itu. Pesantren tuh. Ya, habis main bola, pesantren jatuh tuh. Ya, apa itu? Badannya kotor, langsung mandi biar biur. Nah, itu niat selesai itu. Kenapa air kali kotor kok boleh? Dia mustakmal. Mustakmal lebih dari 2 kula lagi. Banyak, mustakmalnya banyak. Boleh, mustakmal banyak, boleh. Kan di bekas air dari rumah Pak Ustadz. Bekas air got, bekas air rumah ngalir ke kali, penuh jadi banyak. Dia air mustakmal yang yang jumlahnya banyak. Boleh tuh. Mustakmal kalau di jumlahnya banyak boleh. Tuh kita wudhu di Masjid Atin, Taman Mini tuh. Itu kan wudhu yang bekas dari atas tuh. Yang ada wudhu di taman tuh, di tamannya wudhu tuh. Itu airnya yang bekas dari atas tuh. Bekas orang wudhu juga.
Bekas orang wudu juga, yang kumur-kumur, yang apa gitu, kan turun ke bawah tuh ya, banyak ditampung, dipakai wudu lagi di taman, boleh. Pakai wudu lagi di taman boleh. Kan masjid-masjid tuh yang besar, ya kan tuh airnya ditampung tuh di taman. Di Istiqlal begitu juga kan, bekas wudu banyak tuh yang dari atas, yang dari bawah segala macam. Air ditampung lagi, masuk lagi ke taman. Ada yang wudu di taman pakai keran, itu bekas yang dari atas. Boleh, mustakmal, tapi banyak dia jumlahnya. Mustakmal banyak masih boleh. Ya, mustakmal. Tapi kalau mustakmal dikit enggak, jangan. Ya, mustakmal yang di ember tuh dikit. Ya mustakmal, nyipret. Ya, kata orang ya orang yang belajar fikih itu nyipret. Enggak boleh, air udah mustakmal, jangan dipakai lagi untuk bersuci. Itu. Jadi taruh ember yang tinggi. Kalau nggak punya keran, taruh ember yang tinggi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya kira-kira ya? Jadi mandi kita biar benar gitu mandinya. Siapa itu? Ada yang nanya? Hah? Nanya nggak apa-apa, nanya nggak bayar. Kalau kita punya hadas boleh makan nggak? Oh iya, kalau punya hadas besar, hadas kecil boleh gak makan. Ini yang orang-orang kadang-kadang takut. Ya, Ustadz kata guru saya punya hadas besar, junub, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Gitu, kata guru saya. Itu cuma makruh, ya, makruh. Ya, baiknya antum kalau habis jima kan biasanya lapar tuh, aus, kan gitu. Cuci tangan, istinja, cebok, cuci tangan, cebok, wudu, makan minum boleh. Makruhnya hilang. Dalam pendapat ulama fikih, makruhnya hilang ketika antum wudu, istinja, cuci tangan, cebok, bekas main, ya. Kemudian wudu, kemudian antum makan minum boleh. Jadi makruhnya hilang. Ya, makruhnya hilang. Minum penting nih. Jadi bukan haram di situ. Di situ larangannya makruh bukan haram. Ya, ada orang yang nggak mau makan dia habis main, enggak ntar aja mandi ya. Nggak boleh. Ya, itu makruh. Jadi kalau dia kekurangan air, dehidrasi, lebih bahaya lagi, minum. Dehidrasi itu penting. Ya, minum air itu banyak penting. Orang kena Covid kasih air hangat yang banyak. Ya. Kalau orang di tubuhnya kurang air, itu bahaya. Kalau kurang vitamin 20% masih bisa hidup. Kurang nutrisi. Kalau kurang air, mati dia. Makanya itu yang kebanyakan mati di rumah sakit nggak dikasih minum. Nggak boleh minum, diinfus aja katanya. Infus cukup, nggak cukup infus. Air sedikit sebotol. Tubuhnya gemuk, gede, badannya besar, masa dikasih air segitu? Mesti minum. Kata dokter nih, dokter yang bilang bukan saya, profesor dokter, dia bilang kalau kurang air 20% di tubuh kita, alamatul maut, dibilang bisa mati. Oh, ini pendapatnya saya sampai bengong saya. Ini pendapat benar apa enggak nih? Gitu. Kalau diakur-akurin dari ayat Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Itu bisa, pendapatnya bisa diterima tuh. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah bisa jadikan dari air itu semua bisa bertahan hidup atau tumbuh hidup. Itu pendapat profesor tuh. Baru saya dengar, oh benar juga kalau orang 20% kurang air bisa mood. Bahasa mood bahasa apa tuh ya? Mood. Hah? Begitu. Jadi boleh makan minum cuma makruh. Kalau bisa cuci tangan, cebok, wudu, boleh makan. Makruhnya hilang. Kata pendapat ulama, makruhnya hilang udah. Bagaimana Pak Ustadz? Habis jima kita mandi dulu apa tidur dulu? Ya kan? Ada yang tidur dulu, besok pagi baru mandi, gitu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, ditanya, ya Aisyah, Rasul bagaimana kalau sedang dalam keadaan junub, beliau mandi dulu baru tidur, atau beliau wudu kemudian tidur, besok paginya baru mandi? Sayyidah Aisyah jawab, Rasul melakukan dua-duanya. Nah, ringan kita Rasul melakukan dua-duanya, ringan deh buat kita. Kita bisa wudu dulu, tidurnya wudu, bersih-bersih, istinja, wudu, kemudian tidur, besok pagi baru mandi boleh. Atau kita mandi dulu baru tidur, boleh. Rasul melakukan dua-duanya. Rasul melakukan ringan buat kita ya, boleh mandi dulu. Sebab mandi ada yang nggak kuat Pak Ustadz.
Mandi kalau sebelum jam 12 tuh katanya kurang bagus. Iya, benar. Ada mandi yang kurang bagus waktunya. Ada mandi makruh. Mandi makruh tuh mandi di saat asar atau 30 menit setelah asar. Darah masih panas-panasnya tuh. Suhu badan masih panas-panasnya. Pas azan asar atau setelah asar ya masih 30 menit. Dimandi, badan lagi panas-panasnya. Orang suka jatuh, pingsan, nggak kuat dia. Darahnya lagi panas ketimpa air. Ya, banyak orang yang jatuh di kamar mandi, dia nggak tahu dia mandinya di waktu makruh. Ya, taruh jam 4 masih boleh, jam 4 sore, setengah 5, jam 5, setengah 6 masih boleh. Nah, itu masih bagus sih. Darah udah stabil gitu, udah nggak panas lagi, suhu badan udah nggak panas lagi. Ya, mandi antara maghrib dan isya juga makruh. Ya, makruh mandi, walaupun nggak jatuh haram, cuma makruh aja. Ya, biasanya mandi maghrib, setelah maghrib tuh mandinya yang kerja baru pulang sore deh, baru pulang maghrib. Ya, dia juga suhu badannya lagi naik tuh, darahnya lagi naik panas. Habis berjalan jauh, duduk dulu, duduk istirahat minum, baru mandi. Kalau dia nggak kuat-kuat jatuh, kenapa? Suhu badannya lagi naik, panas dia habis kerja, pulang kerja capek, duduk dulu, minum dulu, istirahat dulu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang dimana mandi makruh. Ya, mandi yang bagus di di sepertiga malam sebelum subuh, mandi di saat tahajud, di saat mau sholat subuh tuh mandi bagus tuh, paling bagus tuh. Ya, di saat tubuh stabil, udah direpres, udah tidur, ya udah repres, bahasa komputer namanya, udah repres, udah stabil dia, boleh mandi. Nah itu paling bagus tuh. Orang sehat mandinya sebelum subuh, itu mandi sehat tuh, mandi sehat sebelum subuh atau setelah subuh, itu mandi sehat. Jadi mandi ada ukurannya. Ya, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nusyum insyaallah taala minal aminin. Allahumma jal hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Semuanya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.